Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efik Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, penerusan daripada video yang kemarin ya. Dari segi fundamental untuk saat ini itu kosong ya, yang nggak perlu diantisipasi untuk malam ini ya. Cuman untuk yang paling penting itu adalah besok itu kemungkinan akan mulai ramai, tetapi dari segi Eropa dan dari segi Inggris ya. Cuman kita fokus saja dulu ke teknikal untuk malam ini ya. Dari segi indeks dolar, time frame H1 ya, pergerakan ini kan masih flat, masih sideways, jadi masih belum ada pergerakan yang signifikan, tetapi waspadai aja potensi kalaupun ada kenaikan ya sampai dengan besok malam itu pantau dulu di 107 sampai dengan 107.05 terlebih dahulu ya. Kalaupun misalkan break di atas level area tersebut, kemungkinan akan sedikit kedorong ke atas, tetapi sampai dengan besok malam masih belum mau mencapai level area 107.76 ya. Ini gambaran dari saya, tetapi kalau misalkan dia terkoreksi ke bawah, hati-hati di batas konfirmasi atasnya pivot ya 106.26. Di sini juga ada rally piece, rally kecil ya, ini potensial kalau misalkan terkoreksi. Kemudian dari segi gold, pergerakan untuk gold itu dari planning kemarin ya, untuk saat ini tuh harga itu kan open market tadi itu pas di support 2561 atau pembulatan di 2562, dan harga ini kan langsung bergerak ke atas sesuai yang diantisipasi. Harga ini bertahan di level area zona yang saya blok hijau di sini ya. Kuncinya untuk malam ini adalah pantau di pivotnya 2611. Selama harga tidak mau bergerak di atasnya level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga keluar dari zona yang blok hijau di sini. Ini kalau misalkan mau entry posisi ya, tetapi khusus untuk swing itu hati-hati dari segi jarak stop loss itu minimal ya, kurang lebih antara 325 pip ya, ini untuk swingnya. Tetapi kalau misalkan untuk day trade-nya itu pertanyaannya adalah berani atau enggak naruh stop loss di atasnya 2605, ruang gerak sekitar 180 pip ya, ini khusus untuk day trade. Tetapi kalau misalkan swing, saya lebih prefer naruh stop loss itu di atas 300-an pip ya, ini untuk satu minggu ini. Tetapi dari segi targetnya untuk day trade-nya itu perhatikan level area 2561 kembali ya, ini khusus untuk day trade, tetapi swing masih ada di bawah. Ini sebagai TP1 day trade-nya. TP kedua kalau misalkan mau itu adalah di level area 2542 sampai dengan besok malam ya. Untuk keputusannya baik entry sekarang atau nunggu besok, sesuaikan juga dengan planning masing-masing ya. Kalau untuk saya pribadi, saya masih belum masuk ke market, jadi saya lebih prefer mungkin akan saya liatin sampai dengan nanti di antara jam 10 sampai dengan jam 12 malam, akankah low yang ada di sini itu dijebol atau tidak. Kalau misalkan ini dijebol, masih ada potensi kenaikan kembali untuk koreksi dari segi time frame kecilnya ya. Kalau misalkan saya gambar seperti ini, kalau misalkan udah dijebol koreksi, baru kemungkinan saya akan persiapan cari ancang-ancang masuk ke market ya. Jadi kesimpulannya untuk malam ini sampai dengan besok, zona pantau atas itu berada di level area 2611. Selama harga masih belum mampu bergerak di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup sell. Untuk titik entry-nya kalau menurut saya itu di bawahnya 2605 sampai dengan sedikit di atasnya level area 2590, yaitu untuk titik entry-nya. Tetapi kalau dari segi day trade-nya, targetnya adalah di 2561, maksimum adalah di 2542. Tetapi kalau misalkan untuk swingnya masih ada ruang atau kesempatan ke 2487, dan sebagai psiko price levelnya berada di 2500 ya. Kemudian zona pantau yang kedua, hati-hati nanti ya, di sini kan juga ada gap yang berdekatan dengan 2561, ini hati-hati untuk rekan-rekan yang sudah masuk ke market ya. Cuman untuk saya pribadi, saya masih belum, saya wait and see terlebih dahulu sampai dengan konfirmasi dari segi time frame H4 ini jelas ya. Ini masih agak rancu karena H4 sekarang itu masih running, penutupan nanti itu di jam 10 malam ya. Kalau misalkan nanti sampai dengan jam 10 malam ternyata harga tetap tidak mau bergerak sedekat mungkin lah ya, di level area 2605, intinya adalah tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru cari planning ancang-ancang setup sell-nya dengan targetnya adalah di 2561 sampai dengan 2542, maksimum 2536 ya. Ini gambaran saya untuk hari ini sampai dengan besok malam di buy gold. Jadi saya lebih prefer 65% cari ancang-ancang setup sell ya. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD status saat ini masih flat. Ini rawan ya, yang saya khawatirkan untuk besok ini dikarenakan ada rilis inflasi dari Inggris ya. Ini terus terang saya khawatir kalau misalkan nanti inflasinya itu meningkat atau positif, ini bisa aja cepat bergerak ke atas menuju level area 1.27200 sampai dengan 1.27600 ya. Sementara di situ dulu untuk entry posisinya saya masih belum ada. Kesimpulannya untuk zona pantau malam ini sampai dengan besok ya, kurang lebih di 1.2651. Hati-hati di level area support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kalau misalkan harga mampu bergerak di atas level area tersebut, dan potensi kalau misalkan besok dari segi fundamental itu inflasi dari Inggris itu meningkat,
GBP/USD akan dengan cepat bergerak menuju level area di antara 1.27200 sampai dengan 1.27600 ya. Tetapi kalau inflasinya flat aja, tidak ada kenaikan signifikan, apalagi kalau misalkan surprise ada penurunan, kemungkinan zona di sini tidak akan diambil dan bisa aja langsung cepat bergerak ke bawah ya. Untuk entry posisinya untuk saat ini masih belum nampak, masih belum kelihatan. Tetapi kalau misalkan rekan-rekan mau entry posisi, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masingnya. Jadi kesimpulannya, antisipasi data inflasi besok atau indeks harga konsumen besok ya, batas maksimum sementara kalaupun ada kenaikan di antara 1.27200 sampai dengan 1.27600. Kemudian hati-hati di level area support yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.2651. Kemudian histori low minggu yang lalu ya, ini belum terkonfirmasi break ke bawah yang berada di 1.2597 ya. Untuk next targetnya, kalau misalkan ini nanti lanjut melemah, next target berada di level area 1.2487 ya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD harga saat ini masih tetap bermain-main di support pertama weekly ya 1.0535, dan statusnya sama untuk Euro USD ini kan juga mendekati rilis indeks harga konsumen ya, atau berkaitan dengan inflasi tahunannya. Kalau misalkan itu nanti positif, hati-hati di zona tengah atau sebagai pivot, ini kemungkinan akan sangat mudah dicapai ya. 1.0582 sampai dengan pivotnya itu berada di 1.0611 ya. Untuk kuncinya Euro USD ini agak sedikit lebar selama harga masih belum mampu bergerak di atasnya 1.0640. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi saat ini masih belum bisa terlebih dahulu, terkecuali kalau berani ya. Pertanyaannya di sini, berani atau tidak naruh stop loss, naruh pending order. Kalau misalkan di sini ya sell stop di sini, tetapi dari segi jarak stop lossnya kelihatannya kecil, tapi ini ruang geraknya adalah 50 pip sebagai jarak untuk stop lossnya, dan untuk next targetnya itu kurang lebih berada di kisaran level area 100 pip yang berada di 1.0428 ya. Tetapi hati-hati kalau misalkan inflasi yang akan dirilis dari segi Inggrisnya itu positif, stop loss di sini akan kesabet dengan mudah. Tetapi kalau misalkan untuk swingnya, saya lebih prefer menunggu di antara 3 level di sini ya, dimana ada konfirmasi pembalikan arah dari segi time frame 4-nya, kemungkinan saya baru akan masuk ke market ya. Jadi kesimpulannya Euro USD netral terlebih dahulu. Untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD saat ini tuh pelan-pelan merambat ke bawah ya, tetapi masih belum terkonfirmasi break low di minggu yang sebelumnya. Yang saya khawatirkan ini nanti membuat konfirmasi dulu, break, baru terkoreksi kembali, retest di level area support pertama weekly ya, atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Di sini juga ada zona supply minor, baru potensi ada penurunan lebih lanjut ya. Jadi untuk saat ini saya lebih prepare untuk netral terlebih dahulu, menunggu breaknya di 0.6441, baru nanti koreksinya cari ancang-ancang setup sell. Tentunya sini lebih oke, khusus untuk day trade ya. Untuk swingnya masih off dulu, masih belum ada pergerakan yang jelas ataupun yang lebih ideal. Konfirmasinya itu masih belum ada ya, jadi hati-hati khusus untuk day trade-nya. Kalau misalkan dia nanti membuat low baru atau break low di minggu yang sebelumnya, tinggal tunggu koreksi ke atas dan cari konfirmasi pembalikan arah sekali lagi, baru planning sell di sini akan aktif. Tetapi dari segi cara untuk stop loss-nya itu 25 pip. Tetapi kalau misalkan harga ini nanti tidak mampu break low ya, dan harga lebih memilih ke atas dulu, secara otomatis planning sell di sini masih belum bisa digunakan. Jadi planning sell di sini itu bisa digunakan setelah low ini di break minggu yang lalu, koreksi, baru cari konfirmasi pembalikan arah, masuk ke market, dan sebagai targetnya berada di 0.6389. Untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD hati-hati untuk saat ini ya, harga itu masih bermain-main di antara resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support dan masih belum mau break di history high minggu lalu ya. Jadi hati-hati, harga ini rawan ke dorong ke bawah untuk koreksi sebelum upside kembali. Jadi ini masih belum bisa digunakan untuk cari entry posisi apapun, terkecuali ya ini di sini, ini kan sentuhan pertama, harga akan ke reject dan bergerak ke atas. Untuk saat ini itu ketolak di level area 1.4105 ya, tinggal tunggu aja mau atau tidak untuk USD CAD ini bergerak di bawahnya 1.4071 ya. Kalau misalkan mau, nanti untuk targetnya, kalau misalkan rekan-rekan ngambil sell ya, sementara jangan jauh-jauh dulu di 1.4030 terlebih dahulu. Ini khusus untuk day trade. Tetapi kalau misalkan ini nanti tetap setlist berlanjut, mending wait and see terlebih dahulu. Untuk planning swingnya ini masih off dulu. Jadi kesimpulannya untuk USD CAD, zona pantau sampai dengan besok malam ya. Kalaupun terkoreksi ke bawah, pantau di 1.40
4030 sampai dengan 1.4004. Kemudian hati-hati di sini 1.4072 pembulatan ya, selama harga masih belum mau bergerak di atas di bawah level area tersebut. Yang saya khawatirkan nanti sideways dari segi time frame kecilnya, baru salah satu mana yang break terlebih dahulu, tren akan terjadi dari segi jangka pendeknya. Untuk atasnya itu masih tetap belum ada perubahan 1.4172. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss harga ini bergerak kembali ke atas ya. Untuk zona pantau bawahnya ini masih belum sebenarnya, tetapi sudah masuk ke level area batas konfirmasi atas pivotnya di sini ya. Dan harga ini kan ke reject, tetapi masih belum ada pergerakan yang signifikan. Yang saya khawatirkan ini nanti sedikit kedorong ke atas, membuat konfirmasi untuk minggu ini, baru koreksi ke bawah, retest sekali lagi di zona tengah sebagai pivot, baru tren akan terjadi untuk melanjutkan perjalanan ke atas ya. Jadi untuk day trade-nya ini masih belum bisa digunakan. Dan untuk zona pantau sampai dengan besok malam, kalaupun lanjut ke dorong ke atas, kemungkinan masih belum jauh-jauh di 0.8916. Hati-hati, yang saya khawatirkan di 0.8888. Kalau misalkan harga sedikit kedorong ke atas ya, ini saya khawatir ini nanti akan ke reject dulu ke bawah kembali, mengambil zona tengah atau sebagai pivot, karena di sini juga ada zona rally bis rally kecil ya, baru upside kembali. Kemudian untuk batas pantau bawah sampai dengan besok malam, sementara jangan jauh-jauh dulu di antara 0.8830 dan 0.8852 ya. Untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen harga ini kan kembali ke atas, tetapi hati-hati ini masih berada di ring area zona tengah atau sebagai pivotnya ya, dan harga ini masih belum terkonfirmasi mampu bergerak di bawahnya 154.16 kembali ya. Jadi untuk USD Swiss sampai dengan besok ini tinggal satu kondisi aja, biarin dulu minimal dari segi time frame 4 harga ini mampu atau membuat konfirmasi body candle tutup di atasnya 155.200, baru nanti cari koreksinya. Selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya pivot 154.68, atau kalaupun misalkan mampu bergerak di bawahnya pivot ya, mendekati level batas konfirmasi bawah di sini, kuncinya adalah selama daily close-nya belum mampu tutup di bawahnya 154.16, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup buy dengan target terdekat adalah di 156 sampai dengan target maksimum 156.75 terlebih dahulu sampai dengan besok malam ya. Untuk titik entry posisinya sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa rekan-rekan semua ya. Sebagai tambahan ada GBP JPY ya. Dari segi GBP JPY ini saya tarik dulu karena ini masih kosong, saya jarang trade di GBP JPY ya. Dari segi level area SRP-nya, kalau misalkan saya tarik dari low sampai dengan high-nya untuk minggu ini berlaku sampai dengan nanti di tanggal 22 ya. Batasan pantau overnya atas sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuh di level area 201.92 sampai dengan 202.97 atau zona yang saya blok biru. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya untuk saat ini itu harga masih berada di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot ya. Ini masih belum bisa digunakan untuk cari ancang-ancang setup buy untuk saat ini. Kemudian hati-hati di antara resisten pertama sampai dengan history high minggu lalu 197.75 sampai dengan 198.44. Kemungkinan untuk next targetnya GBP JPY untuk minggu ini ya, kemungkinan akan mencapai level area tersebut. Maksimum sementara adalah berada di level area 200 sebagai physical price level ya, bertepatan juga dengan level area resisten kedua weekly yang ada di sini ya. Jadi ini gambaran target saya untuk GBP USD minggu ini, kemungkinan akan mencapai level area 197.75, maksimum itu mendekati level area 200. Tetapi hati-hati, saat ini harga ini kalau kita lihatin dari segi time frame 4 ini masih retest di batas konfirmasi bawah pivot ya 195.84. Untuk kuncinya kalau misalkan rekan-rekan mau cari ancang-ancang setup buy ya, pastikan atau sesuaikan dengan planning atau analisa masing-masing. Kalau untuk saya pribadi, saya lebih prefer selama untuk GBP JPY harga daily close-nya masih belum mampu tutup di bawahnya 194.27, planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Oke, ini gambaran saya untuk hari ini ya, sedikit singkat, mengingat untuk planningnya itu masih belum ada yang ideal untuk masuk ke market sekarang ya. Jadi saya hari Senin itu lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu ya. Jadikan sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing ya. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.